Hi, I'm Valentino Rossi, and if you like our content, like and subscribe for more. Seolah-olah Marquez tidak memberikan comeback yang cukup menakjubkan sepanjang karir profesionalnya. MotoGP Amerika akhir pekan lalu adalah yang terbaru. Mulai dari posisi ke-9 di grid dalam balapan yang jelas-jelas memiliki kecepatan untuk menang, Marquez segera mengalami masalah setelah masalah teknis membuatnya keluar dari garis secara perlahan, sehingga turun ke posisi terakhir di tikungan 1. Tetapi dalam upaya cepat untuk menciptakan momen kehebatan lainnya, Marquez menyalip 10 pembalap hanya dalam 3 lap, sesuatu yang tidak terpikirkan, tidak hanya di balap profesional, tetapi yang lebih penting di MotoGP yang selalu tinggi dalam hal daya saing. Marquez terus membangun perlawanannya saat gerakan terjadi pada orang-orang seperti Maverick Vinales, Brad Binder, Alex Espargaro dan rekan setimnya Pol Espargaro. Sementara kemajuan tampak seolah-olah akan berhenti di situ, Marquez mengirim pesan niat lain saat ia dengan cepat mendekat sebelum melewati Johan Zarco, juara dunia Fabio Quartararo dan Jorge Martin. Marquez kemudian mulai mendekati Francesco Bagnaia dengan cepat, tetapi pebalap Repsol Honda itu akhirnya kehabisan lap saat ia pulang untuk finish 6 tempat yang brilian. Ini adalah penampilan comeback nyata pertama Marquez sejak kembali dari cedera pada 2021. Yang terakhir terjadi adalah di trek yang sama di mana ia menderita cedera terburuknya hingga saat ini, tentu saja Jerez 2020. Pada hari itu, Marquez memimpin pada tahap awal sebelum menghasilkan penyelamatan merek dagang, sesuatu yang gagal dia lakukan sejak bahunya patah. Kesalahannya menjatuhkannya ke posisi 19 sebelum upaya ajaib membuatnya terus-menerus menjatuhkan 1, terkadang 2, pebalap per lap. Marquez kembali ke posisi ketiga, dan dengan Vinales hanya beberapa per 10 di depan, P2 ada di sana. Tapi seperti yang terjadi di Austin, meskipun pada tingkat yang jauh lebih rendah, Marquez kehabisan ban belakang sebelum meluncur dari atas dan masuk ke gravel di tikungan ketiga. Meskipun Marquez gagal menyelesaikan balapan itu, dan seperti yang kita tahu karirnya telah berubah agak drastis sejak saat itu, Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Sementara Marquez telah memenangkan balapan sejak comeback-nya pada tahun 2021. Berbicara dalam sebuah wawancara awal tahun ini, juara dunia 8 kali itu mengingat perasaan yang dia rasakan selama Grand Prix Jerez 2020, yang dia sebut sangat manis terlepas dari apa yang terjadi. Marquez berkata, "Untuk memilih satu memori yang baik adalah perasaan yang saya miliki di balapan Jerez. Itu luar biasa. Oke, kami selesai di gravel tapi itu adalah salah satu balapan terbaik saya dan penampilan terbaik dalam karir saya. Setelah kesalahan, masuk ke gravel dan kemudian berjuang untuk posisi kedua. Performa saya, perasaan saya di motor sangat manis. Tentu saja, kemudian tiba kecelakaan, tapi ini bisa terjadi. Tapi apa yang membuat Marquez begitu bagus di comeback MotoGP? Selain dari yang jelas dia adalah Marc Marquez, bakat unik yang telah berulang kali menunjukkan kemampuan untuk memberikan penampilan yang mengesankan, memahami kemampuannya dan kemampuan motornya pada hari tertentu memainkan faktor yang signifikan. Tentu saja, Marquez tidak memiliki kecepatan untuk memenangkan setiap balapan. Tetapi ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, pembalap Spanyol itu tampaknya menggali lebih dalam dan menemukan level lain, mirip dengan apa yang kita lihat dari Lewis Hamilton di Grand Prix Brasil musim lalu.
Kesediaan untuk melampaui dan melampaui batas, sementara Marquez selalu menunjukkan keunggulan yang kejam untuk balapannya, terkadang sudah terlalu jauh, untuk menghasilkan jenis comeback seperti yang dia bisa dibilang membutuhkan tingkat keberanian dan dorongan yang hanya dimiliki oleh yang terbaik dari yang terbaik. Terutama di saat MotoGP sangat kompetitif. Untuk dapat menemukan kecepatan seperti itu dan bersamaan dengan itu, menghasilkan overtake demi overtake yang tentu saja merupakan keterampilan, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir. Untuk berkendara tanpa rasa takut dan melupakan semua potensi bahaya membutuhkan individu yang mengesankan, dan orang yang tidak malu untuk melampaui batas. Kontinuitas, sepanjang karirnya Marquez telah membangun salah satu tim terbesar dan terkuat di sekitarnya, yang telah menjadi kunci kesuksesannya, tetapi juga bangkit dari kegagalan. Berbagi garasi dengan kru yang sama telah memungkinkan Marquez untuk sepenuhnya memahami apa yang mampu dari motornya sehubungan dengan potensi, penurunan ban, grip dan sebagainya. Sementara dia juga berada di atas Honda untuk keseluruhan karir MotoGP-nya, sehingga mengetahui seluk-beluk RC213V-nya, bahkan jika paket tahun ini benar-benar merevolusi. Bahkan ketika cengkeraman menurun di Austin, Marquez terus mencetak rekor lap balapan sepanjang masa, beberapa saat sebelum Enea Bastianini melakukannya sendiri. Tapi setelah mendorong dari lap 1 sampai lap 20, untuk dapat mengatur lap tercepat dengan lebih dari setengah jarak balapan selesai adalah sesuatu yang lagi-lagi hanya bisa datang dengan pengalaman, rasa dan pengetahuan tentang apa yang mampu antara dirinya dan motornya. Sementara sebagian besar perjalanan comeback-nya didominasi MotoGP, Marquez memulai tren saat ini selama karir 125 cm3 dan Moto2-nya, menunjukkan bahwa ini tidak selalu tentang memiliki motor terbaik, tetapi siapa yang mengubah persneling, memutar throttle dan menerapkan rem. Sekian dulu informasi MotoGP dari Raja Blong 87. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share dan subscribe agar kami lebih semangat. Sampai bertemu kembali di informasi Raja Blong 87 berikutnya. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.